Halo semua, kembali lagi bersama saya Samuel Raja. Nah, di kesempatan kali ini saya mau bahas salah satu bidang ilmu ya, yang mana bidang ilmunya itu bagi beberapa golongan dianggap eh, tidak boleh dipelajari atau mungkin bahkan dianggap haram untuk dipelajari. Dan ada juga beberapa atau kelompok orang yang beranggapan bahwa ketika kita mempelajari ilmu ini, maka ilmu ini akan membuat orang yang mempelajarinya menjadi gila ya, atau bahkan menjadi ateis, tidak mempercayai Tuhan lagi. Nah, apa sih ilmunya? Mungkin ada yang bertanya ya, apa sih ilmunya? Nah, ilmunya adalah filsafat ya. Ilmu yang dianggap oleh sebagian banyak orang ilmu yang memusingkan, membuat orang menjadi gila, membuat orang menjadi ateis, atau bahkan haram untuk dipelajari. Nah, di kesempatan kali ini saya mau coba jelaskan ya, karena sebenarnya tujuan saya membuat video ini adalah tadi sebenarnya ada teman saya yang mempertanyakan kepada saya, filsafat itu apa sih? Filsafat itu bagaimana kata dia kan. Nah, saya akan coba jawab di video ini gitu. Bagi teman-teman juga yang mungkin ingin mengetahui, yang penasaran tentang filsafat ya, kayak filsafat itu apa sih, bagaimana sih itu filsafat. Nah, di sini saya mau coba jelasin sedikit berdasarkan yang saya tahu aja. Nah, jika boleh dikatakan ya, filsafat itu adalah ilmu yang membutuhkan jawaban jelas ya, atau membutuhkan jawaban paling dasar dari segala sesuatu gitu, dari segala sesuatu yang terjadi ya. Jadi dia itu adalah ilmu yang ingin mencari jawaban paling dasar dari segala sesuatu yang terjadi, dari segala sesuatu argumen atau wacana gitu. Nah, atau bisa juga kita katakan bahwa filsafat adalah ilmu yang mempertanyakan segala sesuatu. Atau bahkan jika boleh saya gambarkan bahwa filsafat itu adalah seperti detektif ya, seperti detektif yang mencari akar penyebab masalah ya, akar penyebab masalah sampai ke dasar-dasarnya, sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, itulah filsafat. Nah, contoh-contoh pertanyaan filsafat ya yang mungkin cukup sering kita dengar ya, seperti apa itu ada dan apa itu kebenaran, apa itu ketiadaan. Mungkin itu adalah salah satu contoh pertanyaan filsafat ya, atau pertanyaan filosofis yang sering dipertanyakan dalam filsafat, yang sampai sekarang masih dipertanyakan juga. Dari ribuan tahun yang lalu sudah dipertanyakan dan sekarang pun dipertanyakan lagi. Nah, itulah keunikan dari filsafat ya, yang mana sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dalam filsafat itu bukan pertanyaan baru ya. Banyak dari pertanyaan filsafat itu pertanyaan klasik juga pada dasarnya, pertanyaan lama. Tapi disitulah keunikan filsafat, ketika kita berani mengentertain pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Karena seperti yang saya katakan tadi ya, filsafat itu mencari jawaban hingga kepada dasar-dasarnya. Ketika kita sudah menemukan misalnya nih jawabannya bahwa kenapa kertas ini ada, karena begini. Nah, filsafat mencoba mempertanyakan itu lagi sampai itu tidak dipertanyakan lagi gitu, sampai pertanyaan itu mungkin tidak bisa dipertanyakan lagi. Seperti ini ya, apa itu ada dan tidak ada. Saya akan coba jelaskan sedikit. Jika boleh kita lihat, ini apakah kertas ini ada? Tentu saja secara pengalaman indrawi kita mengatakan ini ada ya. Kita mengatakan ini ada. Kenapa? Karena saya bisa melihatnya dan bisa menyentuhnya gitu kan. Saya bisa melihat dan bisa menyentuh, maka dia ada gitu. Tapi dalam filsafat tidak puas ya menerima jawaban seperti itu. Kenapa? Karena seringkali pengalaman indrawi kita juga mengalami error ya, atau mengalami ketidaksesuaian atau ketidakselarasan gitu. Seperti halnya saya kasih contoh seperti pesawat. Ketika kita mendengar suara pesawat di sebelah sana dan kita malah melihat pesawat di sebelah sana gitu. Jadi suaranya di sana dan pesawatnya di sana gitu kan. Nah, dan ketika kita menggunakan pengalaman indrawi kita sebagai tolak ukur yang menyatakan kebenaran, maka bisa dikatakan bahwa kita akan mengalami kebingungan ya.
yang mana kita akan mengalami kebingungan, yang mana kita tidak bisa mengetahui secara pasti di mana letak pesawatnya, apakah di sana atau di sana. Kita hanya bisa memperkirakan letak pesawat itu di mana, bahwa letak pesawat itu adalah di sekitaran ini gitu kan. Kita hanya bisa memperkirakan, tapi tidak bisa menyimpulkan secara pasti di mana letak pesawatnya, karena dari pengalaman indrawi kita tadi jelas berbeda ketika pengalaman indrawi pendengaran kita mengatakan di sebelah sana, sementara penglihatan kita mengatakan di sebelah sana. Nah, itulah yang unik dari filsafat. Jadi sehingga dia mencoba mencari dasar dari makna ada ini tadi. Makna ini ada ini tadi. Kenapa ini kita sebut ada gitu. Oke. Kesempatan lalu apa sih yang dibutuhkan dalam belajar filsafat ya? Dalam belajar filsafat. Sebetulnya yang kita butuhkan dalam mempelajari filsafat ya hanya logika, akal sehat, dan keterbukaan pikiran ya untuk menerima argumen gitu. Dan juga kesabaran itu tadi, kesabaran untuk mengentertain pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bagi beberapa orang cukup aneh ya, pertanyaan seperti apa sih makna ada, apa sih makna tidak ada. Tapi itulah uniknya filsafat. Kita harus punya kesabaran untuk mempertanyakan itu lagi atau mengentertain pertanyaan-pertanyaan itu di dalam pikiran kita gitu. Lalu lingkup filsafat itu, lingkup keilmuan filsafat di mana aja gitu. Sebenarnya karena filsafat itu tadi mencari jawaban paling dasar ya dari segala sesuatu, sehingga lingkup dari keilmuan filsafat itu sangat luas ya. Ketika kamu mempertanyakan sesuatu, sebetulnya kamu sudah berfilsafat. Seperti hal misalkan kamu mempertanyakan bagaimana sih awal keadaan dunia, bagaimana penciptaan awal terjadi, dan bagaimana kita semua ini tercipta. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan filosofis ya, pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mana mungkin dalam bidang kosmologi itu dijelaskan gitu. Maka memunculkan teori Big Bang dan teori-teori lainnya. Nah, jadi jika dikatakan lingkup filsafat itu sampai di mana, lingkup filsafat itu sangat luas ya, atau bahkan jika dikatakan sangat umum. Semua lingkup kita jelajahin gitu, dijelajahi oleh filsafat gitu. Oke. Jadi seperti yang dikatakan tadi ya, apa sih yang menyebabkan bahwa ada argumen-argumen yang mengatakan bahwa belajar filsafat itu haram ya. Nah, belajar filsafat itu haram adalah ketika munculnya ini ya bukunya Imam Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali yang berjudul Tahafut Al-Falasifah, yang dalam artinya adalah kesesatan para filsuf gitu ya, kesesatan para filsafat. Nah, dari judul bukunya aja ya, kesesatan para filsafat, sehingga seperti menjustifikasi bahwa para filsuf ini sesat gitu. Maka ketika para filsufnya sesat, maka ilmu filsafatnya pun sesat. Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya dalam buku tersebut Imam Al-Ghazali hanya menjelaskan bahwa kekeliruan pemikir-pemikir filsuf ya, bukan berarti filsafatnya salah gitu ya, tapi pemikiran-pemikiran orang itu yang dia buktikan itu salah ya. Pemikiran itulah yang dia buktikan salah gitu. Jadi bukan filsafatnya yang salah. Karena mengapa demikian? Karena dia pun pasti belajar filsafat untuk bisa mengoreksi para filsuf gitu. Kita tidak mungkin bisa mengoreksi kesalahan matematika, kesalahan dari seorang matematikawan jika kita bukan seorang matematikawan kan. So pasti kita bisa mengoreksinya karena kita juga seorang matematikawan. Nah, begitupun Imam Al-Ghazali. Dia tidak mungkin bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan berpikir dari para filsuf jika dia bukan seorang filsuf. Nah, itulah sebenarnya miskonsepsi yang terjadi ya di kalangan teman-teman kita yang beranggapan bahwa mempelajari filsafat itu haram ya. Dan mengenai mempelajari filsafat itu gila, bisa membuat kita menjadi gila, itu sebetulnya ini ya. Makanya saya juga tidak tahu belum ini, tapi dari beberapa sumber yang saya telusuri memang ada beberapa orang yang ketika dia belajar filsafat itu menjadi gila gitu.
menjadi gila. Jadi ketika dia ngomongnya nyeleneh gitu. Kadang ini orang ketika sudah belajar filsafat dia malah mukulin orang-orang gitu kan, dia malah mukulin orang gitu. Terus ketika ditanya kenapa kamu mukulin dia hanya menjawab bahwa kalian tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi saya tahu, kata dia. Nah, jadi ketika dia belajar filsafat dia malah gila gitu. Tapi apakah dia benar-benar gila? Saya juga nggak tahu, karena ketika diajak ngobrol dengan baik-baik orang ini nyambung juga gitu kan. Nah, mungkin jawaban lebih tepatnya adalah kesiapan kita ya dalam mempelajari filsafat, karena filsafat itu sangat sangat memaksa kita untuk berpikir semakin mendalam ya, mendalami segala sesuatu yang terjadi gitu ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta. Mungkin itulah yang kita butuhkan mungkin dalam belajar filsafat ya, agar kita tidak terjerumus dalam kegilaan itu tadi, adalah kesiapan tadi. Nah, lalu mengenai statement bahwa belajar filsafat itu membuat orang menjadi ateis. Oke. Sebenarnya salah satu keekstriman dalam filsafat adalah kita mencoba merekonstruksi ulang ya apa yang kita percaya sebelumnya. Nah, seperti makna yang ada ini tadi, kita mencoba merekonstruksi ulang, kita buang apa yang kita percaya, seperti saya mempercayai ini ada karena saya melihat dan memegangnya. Tapi coba kita buang kepercayaan itu gitu kan. Sehingga dia bisa berdiri sendiri gitu tanpa bantuan dari pengalaman indrawi tadi. Nah, itulah yang sebenarnya yang unik dari filsafat itu tadi ya. Jadi filsafat itu memaksa kita untuk merekonstruksi apa yang kita percaya. Seperti anggaplah kita beriman kepada Tuhan, anggaplah kita mempercaya ada Tuhan. Tapi ketika kita masuk ke ranah filsafat ya, kita disuruh untuk membuang dulu iman kita gitu. Kita disuruh membuang dulu iman kita, apa yang sudah kita percaya sejak kecil, sejak dahulu, sejak kita lahir mungkin, apa yang sudah kita percaya kita buang dulu. Lalu kita melakukan eksperimen pikiran, tentang apa yang kita sudah percaya itu, apakah dia benar-benar layak kita percaya atau tidak. Nah, itulah sebetulnya yang unik dari filsafat, bahwa filsafat itu mengajak kita untuk merekonstruksi apa yang kita percaya sejak kita kecil sampai kita menemukan jawaban paling dasar dari apa yang kita percayai tersebut. Mungkin segitu saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Yuk.